Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Adnan Nurhuda dengan NIM 2250124400 dari Universitas Negeri Yogyakarta, Pendidikan Teknik Elektro. Saya di sini akan menjelaskan tentang medan listrik. Materi yang akan dibahas adalah yang pertama pengertian medan listrik, yang kedua adalah tanda muatan listrik, yang ketiga adalah komponen medan listrik, yang keempat adalah sifat garis medan listrik, yang kelima adalah rumus medan listrik, dan yang terakhir adalah ciri medan listrik. Tahukah kalian apa itu medan listrik? Medan listrik adalah gaya listrik yang mempengaruhi ruang di sekeliling muatan listrik. Penyebab timbulnya medan listrik adalah keberadaan muatan listrik. Keberadaan muatan listrik yang berjenis positif dan negatif. Medan listrik dapat digambarkan sebagai garis gaya atau garis medan. Medan listrik memiliki satuan N atau C atau dibaca Newton atau Coulomb. Satuan medan listrik yaitu N atau C. Untuk menggambarkan medan listrik perlu menggunakan garis-garis gaya listrik yang disebut dengan khayal di mana berawal dari benda bermuatan positif dan selesai di benda bermuatan negatif. Tanda muatan listrik ada tiga. Yang pertama adalah muatan positif akan menyebabkan garis-garis medan listrik berarah menuju keluar. Yang kedua adalah muatan negatif akan menyebabkan garis-garis medan listrik berarah menuju masuk. Yang ketiga adalah muatan nol. Muatan nol tidak menyebabkan adanya garis-garis medan listrik. Komponen medan listrik yaitu yang pertama adalah gaya listrik. Gaya listrik merupakan kumpulan yang terdapat di antara muatan listrik. Yang kedua adalah arah. Timbulnya dipengaruhi oleh orientasi garis yang mewakili besarnya di mana berada pada sumbu yang menyediakan arah medan listrik. Arah ini penggambarannya adalah dengan poros yang melewati partikel serta titik dalam ruang yang berinteraksi. Yang ketiga adalah intensitas atau magnitude, merupakan ukuran vektor yang mewakili bidang. Yang keempat adalah garis gaya atau garis medan listrik merupakan garis khayal atau garis imajiner yang dibentuk sedemikian rupa sehingga arah yang tergambar pada titik manapun persis dengan arah medan yang terdapat pada titik tersebut. Sifat-sifat garis medan listrik. Yang pertama adalah garis medan listrik ini digunakan untuk menyatakan adanya medan listrik yang arahnya dari muatan positif ke muatan negatif. Jadi untuk muatan positif arah garis medan listriknya mengarah keluar dari muatannya. Sedangkan untuk muatan negatif arah garis medan listriknya mengarah masuk ke dalam muatan seperti pada gambar berikut. Kemudian yang kedua adalah garis-garisnya tidak boleh saling berpotongan. Setiap garis memiliki jalur lintasnya masing-masing. Jadi nggak boleh tuh yang namanya nyelip-nyelip di jalur orang lain. Kemudian sifat garis gaya listrik yang ketiga adalah semakin rapat garisnya, maka menunjukkan medan listriknya semakin kuat. Kuat lemahnya medan listrik, suatu muatan listrik dapat kita tunjukkan atau kita gambarkan dengan rapat tidaknya garis medan listrik. Jadi, untuk medan listrik yang kuat, kita gambarkan dengan garis medan listrik yang semakin rapat. Sedangkan untuk medan listrik yang lemah, kita gambarkan dengan garis medan listrik yang renggang. Berikut adalah rumus medan listrik. Ciri-ciri medan listrik yang pertama adalah medan listrik hanya bergantung terhadap beban atau benda yang menghasilkannya. Yang kedua, sumber energi yang terdapat pada medan listrik berdasarkan atas tegangan listrik. Yang ketiga, terdapat muatan listrik dua atau lebih yang kemudian saling berinteraksi. Bisa positif atau negatif, yang berlawanan akan saling menarik, yang setara akan saling menolak. Yang keempat, penggambaran atau pencitraan garis-garis pada medan listrik harus bisa menggambarkan besarnya dan arah E. Yang kelima, besarnya medan listrik atau intensitas menggunakan volt per meter sebagai satuan hitung. Yang keenam, menggunakan pendeteksian satu muatan listrik untuk mengetahui adanya muatan listrik, sedangkan pendeteksian muatan kedua dan muatan lainnya tidak perlu.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.